semuanya, kembali lagi bareng aku, Tita. Hari ini aku mau ajak kalian buat jalan-jalan bareng aku untuk menelusuri jejak sejarah yang ada di kota Bandung. Kira-kira hari ini kita mau kemana? Ikuti keseruan aku hari ini ya. Dah. Di tengah keramaian dan modernitas kota Bandung, terselip salah satu sisa-sisa bangunan bersejarah di kota Bandung. Nah, bangunan ini terselip di antara pertokoan kota Bandung dan hanya menyisakan sedikit bangunan bersejarah, yaitu bangunan penjara Bancai yang pada saat itu menjadi tempat ditahannya Soekarno selama 8 bulan. Namun situs ini nantinya melahirkan sebuah gagasan yang akan mengguncangkan dunia, yaitu Indonesia Menggugat. Penjara Bancai, sebuah peninggalan bersejarah yang menandakan perjuangan rakyat Indonesia menuju kemerdekaan. Terus menjadi pusat perhatian sebagai situs bersejarah yang tak terlupakan, penjara ini telah menjadi saksi bisu dari peristiwa penting, salah satunya adalah penahanan Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Nah, selain menjadi tempat bersejarah, kini penjara Bancai difungsikan sebagai tempat wisata, edukasi bagi masyarakat. Nah, monumen penjara Bancai ini perlu kita lestarikan dan rawat bersama-sama. Bayangkan, ruangan sekecil ini berukuran sekitar 2,5 kali 1,5 meter. Soekarno ditahan selama 8 bulan lamanya tanpa jendela dan hanya menyisakan ruang-ruang untuk udara saja. Soekarno menjadi tahanan politik di sini. Namun dengan ruangan yang sempit ini, Soekarno dan pikirannya tersebut mampu melesat menembus tembok penjara dan sehingga melahirkan tulisan-tulisan yang nantinya menjadi Indonesia Menggugat. Dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1877, Bancai awalnya diperuntukkan bagi tahanan kriminal, kelas rendah, dan politik. Namanya diambil dari bahasa Sunda, yaitu Bancai, yang merujuk pada kampung yang berada di belakang pemukiman utama. Namun, citra kelas rendah itu berubah pada akhir Desember 1929. Di penjara ini, Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno pernah mendekam selama 8 bulan atas tuduhan pemberontakan dan dijerat pasal karet Hartjai-Artikelen. Saat itu, pada akhir Desember 1929, Soekarno menjabat sebagai ketua PNI yang dijebloskan ke penjara Bancai bersama rekan satu pergerakannya, yaitu Raden Gatot Mangkupraja, Sekretaris 2 PNI Pusat PNI, Maskun Sumadireja, Sekretaris 2 Cabang Bandung, dan Supriyadinata, anggota PNI Cabang Bandung.
penjara Banjai ini dahulunya diperuntukkan untuk pribumi, bagi pribumi yang melakukan tindakan kriminal dan tahanan politik. Nah, penjara Banjai ini tidak memiliki catatan mengenai siapa yang membangunnya atau siapa yang mendesain bangunan ini. Namun bangunan ini diperkirakan dibangun pada tahun 1877 atau sekitar abad ke-19. Nah, namun sayangnya pada usia bangunan ini sekitar kurang lebih 100 tahun, bangunan ini kemudian diruntuhkan pada tahun 1983. Nah, kemudian bangunan ini atau penjara Banjai ini kemudian pindah ke Jalan Soekarno-Hatta, dan pada akhirnya penjara Banjai ini kemudian berubah menjadi pertokoan yang kemudian nanti dinamakan dengan Pertokoan Banjai Permai. Alasan dipindahkannya penjara Banjai ini, saya kemudian bertanya kepada penjaga dari monumen penjara Banjai ini. Kan penjara Banjai ini kemudian dipindahkan kan ke Jalan Soekarno-Hatta itu, dan apa sih alasan yang menjadi penjara ini kemudian dipindahkan ke Jalan Soekarno-Hatta, dan kemudian penjara Banjai ini beralih menjadi pertokoan gitu di depan seperti itu. Karena kan penjara Banjai didirikan di abad ke-19. Keadaan dokter dan foto di sini ada dua macam sel, yang satu sel tahanan politik, yang satu sel lagi sel tahanan kepartean. Kita umumnya sekarang dipindahkan ke Soekarno-Hatta. Jadi sudah kumuh, makanya dipindahkan. Jadi ini tuh karena tempatnya sudah semakin padat gitu. Iya. Jadi pada akhirnya dipindahkan ke Jalan Soekarno-Hatta seperti itu. Dan kini hanya menyisakan bangunan ini dan pertokoan di depan seperti itu. Kalau pertokoan di depan itu dikelola oleh Mandiri atau masih sama dengan yang mengelola ini lah Pak? Itu masing-masing penghuni. Oh, sudah masing-masing gitu. Berarti udah nggak dikelola oleh kayak dinas kayak gitu untuk ini. Iya. Nah, teman-teman, sekarang kita udah ada di Gedung Indonesia Menggugat. Nah, di sini tepatnya di belakang aku itu ada gedung yang menjadi tempat dilaksanakannya persidangan Soekarno. Yang tadi kan kita udah jalan-jalan ke penjara Banjai ya, teman-teman. Nah, kemudian disinilah tempat di mana Soekarno dan teman-temannya melakukan persidangan. Nah, teman-teman, bangunan ini dahulunya merupakan rumah tinggal biasa yang dibangun pada tahun 1907. Namun, kemudian gedung ini beralih fungsi menjadi tempat persidangan pada tahun 1917. Nah, yang dimana pada saat itu Soekarno dan kawan-kawannya melakukan persidangan di sini. Nah, disinilah Soekarno dan teman-temannya itu melakukan persidangan. Di sini juga Soekarno melakukan mengatakan pledoi pidatonya yang sangat mengguncangkan dunia pada saat itu.
Pada bulan Desember 1930, Gedung Indonesia Menggugat menjadi terkenal karena Presiden ke-1 Republik Indonesia, Soekarno, menjalani persidangan atas tuduhan makar oleh pemerintah kolonial Belanda. Persidangan ini dikenal sebagai Indonesia Menggugat, yang juga menjadi judul dari pledoi Soekarno. Dalam pledoi tersebut, Soekarno dengan tegas menolak tuduhan yang diajukan. Bahkan, dia menyerang balik pemerintah kolonial dengan argumen-argumen yang menunjukkan penindasan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh Belanda terhadap rakyat Indonesia. Pledoi Indonesia Menggugat ini menjadi salah satu dokumen penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan memberikan dorongan moral kepada para pejuang kemerdekaan di seluruh tanah air. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini mengalami berbagai perubahan fungsi. Pada masa awal kemerdekaan, gedung ini masih berfungsi sebagai pengadilan. Namun, seiring berjalannya waktu, fungsinya berubah menjadi gedung pemerintah dan tempat penyimpanan arsip. Memasuki era Orde Baru, gedung ini sempat mengalami masa-masa kurang terawat hingga akhirnya pada tahun 1980-an, gedung ini dijadikan sebagai bagian dari Balai Kota Bandung. Pada tahun 2002, dalam rangka memperingati 100 tahun kelahiran Soekarno, Gedung Indonesia Menggugat direstorasi dan diresmikan kembali sebagai tempat bersejarah dan pusat kegiatan budaya. Pemerintah Kota Bandung bersama dengan masyarakat dan berbagai organisasi berusaha menjaga dan melestarikan gedung ini sebagai monumen perjuangan dan tempat edukasi bagi generasi muda. Jadi teman-teman yang ingin memberikan buku di Gedung Indonesia Menggugat bisa datang ke perpustakaan yang ada di Gedung Indonesia Menggugat. Nah, setelah kita menelusuri tadi dari penjara Bancai, kemudian kita sekarang ke Gedung Indonesia Menggugat, itu menjadi pengingat untuk kita bahwa kemerdekaan itu diraih tidak hanya dengan perundingan-perundingan di meja bundar atau di tempat-tempat yang nyaman, tetapi bisa saja lahir dari sel-sel yang sempit dan tidak nyaman yang seperti tadi sudah kita telusuri di Bancai. Dan menelusuri jejak sejarah ini juga menjadi pengingat bahwa sejarah bukan hanya untuk sekedar diingat, tetapi bagaimana kita bisa menjaga situs bersejarah tersebut agar tidak ditelan oleh zaman. Terima kasih sudah mengikuti jejak sejarah hari ini. Aku Vita, sampai jumpa ke penelusuran berikutnya. Dadah!